sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa apa yang saya sampaikan di malam ini sebetulnya satu tulisan yang pernah saya penelitian yang pernah saya lakukan dan sudah publish atau dipublikasikan di Indonesian Journal of Geography tahun 2020. Jadi pas pandemi pada waktu itu artikel ini publish sesudah harus berdarah-darah gitu ya, untuk masuk ke jurnal internasional itu tampaknya tidak mudah. Jadi hampir 2 tahun lebih saya harus bolak-balik dan akhirnya masuk di IJG ini. Semoga bisa dibaca di sana. Dan tulisan ini saya tulis bersama dengan Pak Helmi Murwanto. Beliau geolog dari UPN yang sama-sama menempuh studi S3 bareng dengan saya. Dan kebetulan topiknya hampir mendekati itu ya, bersinggungan lokasinya. Oke, saya langsung masuk saja dari topik malam ini. Saya mencoba merekonstruksi dari prasasti Canggal. Jadi sejak awal saya sudah lama saya cukup penasaran, gelisah gitu ya. Prasasti ini sangat lengkap sekali, fenomenal menurut saya, sangat lengkap. Di sana ada angkatan, di sana ada nama tokoh, dan di sana ada peristiwa-peristiwa. Dan tentunya di kelengkapan ini yang saya ambil adalah dari aspek lingkungan, bagaimana mendeskripsi lingkungan itu sangat-sangat menarik. Dan saya mencoba apakah seperti apa nantinya, bagaimana membuktikannya. Di sini saya penelitian yang saya lakukan itu dengan pendekatan paleogeomorfologi. Saya akan mencoba merekonstruksi satuan-satuan bentuk lahan. Jadi di sini adalah orientasi kajian adalah dari aspek ruangan, sehingga saya akan mencoba merekonstruksi dari satuan bentuk lahan tersebut. Kita akan mendapat sebuah karakteristik yang sangat menarik, dan di situ pula saya tertarik kenapa sih Sanjaya itu gitu ya. Prasasti ini cukup lama, atau mungkin sudah lama banget Purbocaraka. Saya merujuknya dari tulisan Purbocaraka dan lama tidak banyak yang menyinggung gitu ya. Dan di sini saya penasaran kenapa sih Sanjaya itu gitu ya mengukuhkan kekuasaannya ada di Candi Gunung Wukir gitu ya. Ngapain kok di situ gitu ya? Kenapa tidak di tempat lain, mungkin di lereng Merapi atau di bukit-bukit yang lain? Ada apa dengan Bukit Wukir ini dan yang kemudian dikenal dengan Prasasti Canggal? Nah, di sini saya akan mencoba merekonstruksi dulu posisi dari Candi Canggal. Kita melihat dalam aspek ruangan spasial, di wilayah Kedu ini pada abad 8 itu menjadi bagian yang sangat luar biasa, menandai sebuah peradaban Jawa kuno. Saya kira semua sudah tahu gitu ya. Tulisan sudah sangat banyak gitu ya. Peradaban itu tumbuh dan berkembang di dataran lereng Gunung Api Sundoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Merapi, dan seterusnya. Ada 7 di sana sebetulnya. Ada Candi Andong, Gunung Andong, kemudian ada Telomoyo, dan seterusnya. Di antara lembah-lembah itulah peradaban itu tumbuh, dan kita bisa melihat di sini. Saya coba tak gede ya. Nah, kita bisa melihat di sini mulai dari peradaban ini kita akan melihat satu yang khas, yaitu adalah gunung-gunung berapi. Dan di sanalah salah satu topik dalam penelitian saya pada waktu itu adalah perbukitan Gendel. Saya sebut kompleks perbukitan karena di sana bukan hanya satu
bukit-bukit yang cukup banyak, dan di sini kita pateng prungkul gitu ya. Kita akan melihat di sini inilah perbukitan Gendol, dan kompleks yang orang-orang di luar arkeologi menyebutnya kompleks karena ada banyak perbukitan. Kemudian kompleks perbukitan Gendol inilah yang sangat menarik bagi saya, karena dalam prasastinya disebut Sanjaya mendirikan bangunan di bangunan suci di Bukit Stirengga, yaitu di wilayah Kunjara-Kunja dengan lingga sebagai penanda kemenangan. Di sini saya semakin tertarik gitu ya, kenapa Sanjaya menandai kemenangannya, yang kemudian menancapkan gitu ya lingganya di sana. Dari sini sebetulnya tulisan sudah cukup banyak, karena lingga bukan hanya diinterpretasi saja sebagai simbol atau lambang dari Dewa Siwa, tapi di sini tampaknya ada makna-makna yang lain. Dan untuk di Candi Canggal pun kita akan melihat sebetulnya maknanya nanti seperti apa. Nah, dari dalam prasasti Canggal itulah disebutkan bait-bait tulisan gitu ya, yang melihat bagaimana kesuburan lahan dan hasil bumi, khususnya padi. Itu disebutkan cukup lengkap, bagaimana ada tambang emas, kemudian di sini luar biasa menyebutkan kesuburan lahannya. Saya mencoba bagaimana membuktikannya, benar apa enggak gitu ya. Dan di sini merekonstruksi lingkungan itu harus saya lakukan dengan beberapa prinsip yang yang ada di dalam kajian-kajian ilmu lingkungan. Dan kemudian saya akan mencoba lagi meneliti atau mengikuti ini. Dari sisi kiri kita melihat bentuk lahan yang cukup terjal gitu ya. Ini perbukitan Gendol ada di sebelah sini. Dan kita melihat ini ada 3 candi, Mendut, Pawon, dan Borobudur. Jadi ini tidak terlalu jauh, sehingga kalau kemudian menjadi menarik kalau kemudian kawasan ini menjadi sebuah peradaban Mataram kuno, dan kemudian penanda pertama bisa disebut eksistensinya gitu ya. Eksistensinya itu dimulai dari Candi Canggal. Nah, secara geomorfologi, bentuk lahan perbukitan Gendol itu merupakan perbukitan terisolir yang muncul di antara bentuk lahan dataran kaki Gunung Api Merapi. Jadi di dalam kajian-kajian Van Bemmelen pun disebutkan bagaimana hipotesis dari Van Bemmelen merupakan perbukitan Gendol itu merupakan hasil vulkanotektonik Gunung Merapi yang pada tahun diperkirakan 1600 itu hasil dari letusan 1600, dan di sini pada saat itu letusan sangat-sangat kuat dan mengakibatkan bagian puncak dari Merapi ini mengalami kemerosotan ke arah barat, kemudian material itu longsor ke arah barat daya dan tertahan oleh pegunungan Menoreh. Akibat akibat kompresi di sinilah ada satu terbentuk lipatan-lipatan kecil membentuk kompleks perbukitan Gendol. Jadi ini menorehnya, kemudian di sini ada satu daya kekuatan yang sangat luas, terjadi lipatan-lipatan di sekitar di kawasan ini, dan akhirnya muncul bukit-bukit terisolir ini tadi. Nah, perbukitan secara secara geomorfologi ini menjadi sangat menarik. Orang-orang geologi, data-data tulisan tentang perbukitan sudah cukup banyak, dan di sini saya melihat bagaimana keberadaan kompleks perbukitan Gendol ini berpengaruh terhadap aliran-aliran sungai yang berasal dari lereng atas, yang kemudian aliran itu tertahan di
perbukitan Gendol mengalir ke kanan kini, kemudian ke bawah dan seterusnya, dan di sanalah membentuk sumber-sumber mata air yang cukup banyak. Dan kita melihat di sini yang warna biru ini adalah air-air sumber air yang ada di kawasan di sana. Dan perbukitan Gendol ini berperan sebagai catchment area untuk di wilayah barat daya, dan disinilah kemudian muncul banyak sungai-sungai yang mengalir di kanan kiri, dan kemudian juga mengalir di bawah perbukitan Gendol ini yang nantinya itu sangat mendukung atau menjadi potensi sumber daya lingkungan yang kemudian kalau kemudian kita dibahas lebih panjang, disinilah kemudian menjadi satu lingkungan yang tanda petik layak menjadi sebuah hunian, karena sungainya sumber daya airnya sangat banyak, sumber daya batuanmu juga sangat banyak. Jadi di sana ada sungai kuning, ada sungai pereng, ada sungai putih, sungai blongkeng dan seterusnya. Nah, sungai-sungai ini mengalir di sisi utara perbukitan yang disebut dengan Sungai Blongkeng. Jadi gini, ada cukup besar sungai ini yang ada di sebelah utara dan utara dari perbukitan Gendol, dan di sini material batuannya sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, dari aspek kebencanaan, ini tampaknya menjadi menarik kenapa perbukitan Gendol ini menjadi pilihan pada waktu itu menjadi hunian. Karena aliran lahar dari gunung berapi, aktivitas vulkanik itu tidak langsung menuju atau tertahan oleh perbukitan Gendol. Jadi aliran lahar itu mengalir di sebelah kanan, dan karena ada yang paling banyak ada di sebelah kanan dari perbukitan Gendol atau sebelah utara. Ini aliran ke arah sana, sehingga perbukitan atau kompleks perbukitan Gendol ini menjadi barier atau menjadi benteng dari sebuah kawasan, dan di balik kawasan inilah aman dari bencana. Jadi yang merah ini perbukitan Gendol, dan disinilah menjadi benteng. Kalau abu vulkaniknya pasti kena, tapi laharnya itu tidak pernah terbukti dari peta-peta geologi, dari kajian paleogeomorfologi, tidak pernah kita mendapatkan bukti bahwa kawasan ini pernah tertutup aliran lahar, seperti yang mungkin tahun 2010 pada waktu itu ada Jumoyo atau di daerah Muntilan, itu lahar yang sangat-sangat besar menerjang atau memutus jalan Jogja Magelang gitu ya. Itu sebetulnya jalan yang sebenarnya. Jadi sungai itu kembali ke jalan yang benar, dan itulah lahar yang pernah atau yang di dalam peta-peta geologi itu pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi Gendol tidak pernah. Kalau abu vulkaniknya kena, karena ini lewat atas ya. Dan disitulah kesuburan itu menjadi pelengkap dari kawasan yang ada di balik dari perbukitan Gendol. Nah, berikutnya saya cepat saja ya. Nah, kompleks perbukitan Gendol ini terdiri dari banyak bukit, tadi saya sebutkan, memanjang dari arah barat laut ke tenggara. Dengan puncak-puncaknya terdiri dari Bukit Tugel, Bukit Tegal, Bukit Gendol, Bukit Paguhan, Bukit Sari, Bukit Pring, Bukit Mantingan, Bukit Bobosan, gitu ya. Kemudian ke arah barat itu ada perbukitan Gendol, yang tepatnya di bagian ini ada bukit yang disebut dengan Bukit Ukir dan Bukit Grogolan. Nah, salah satu bukit tersebut yang ada di tengah, ke arah tengah tampaknya, posisinya sepertinya ada di tengah-tengah gitu ya. Tidak persis, tapi cenderung ke arah tengah. Disitulah Candi Canggal itu berdiri, dan disitulah penanda dari kemenangan si Sanjaya itu ya terhadap musuh-musuhnya ini
menjadi sesuatu yang sangat fenomenal. Dipilihlah si Candi Gunung Wukir ini. Nah, kita bisa melihat di sini ada kondisi candi memang tidak spektakuler seperti Prambanan gitu ya. Ini tapi bagi saya sangat fenomenal, dan beberapa dan ini prasastinya, meskipun mungkin teman-teman lebih tahu, prasasti ini sebagian ada di posisi di lereng gitu ya, dan sebagian tersisa di Gunung Wukir ini, dan lingganya tidak ketemu seperti biasanya, dan itulah yang menarik. Dan keberadaan bukit-bukit hasil pengamatan saya 2019-20 waktu itu, di puncak-puncak bukit dari perbukitan Gendol itu banyak situs, hampir semuanya ada. Yang saya dapatkan adalah perbukitan Mantingan, perbukitan Bobosan, Gunung Pring, Gunung Sari, ini yang banyak. Dan sebagian gitu yang ini yang di atas ini adalah Mantingan. Dan prasastinya tampaknya dibalik, prasastinya yoninya dibalik gitu ya, cukup besar, dan saya melihat ini adalah umpak yang sangat-sangat berserakan, dan kondisinya memang sangat memprihatinkan. Cekungan-cekungan itu ada, saya kurang tahu apakah ini ekskavasi yang kemudian ditinggal, ataukah ini ada pihak-pihak yang ngobok-obok, saya tidak tahu pasti, tapi yang saya lihat ada banyak umpak yang sangat besar, jumlah lebih dari 6 saya melihat, dengan yoni yang sangat-sangat besar. Dan ini sangat menarik bagi saya. Bukit Bobosan pun juga seperti itu, saya temukan, tetapi beralih fungsi menjadi sebuah makam. Kemudian Bukit Pring itu juga saat ini malah menjadi tempat komunitas masyarakat Islam gitu ya. Tampaknya menjadi sesuatu yang sakral dari masyarakat Islam. Dan Gunung Sari ini beberapa waktu yang lalu kita mahasiswa arkeologi ekskavasi di sana, dan sebagian besar candi ini adalah dari batu bata. Jadi ini yang menarik juga, kalau selama ini selalu ada statement Jawa Tengah itu batu andesi, Jawa Timur itu batu bata, tampaknya itu sudah tidak update gitu ya. Hasil kajian saya selama ini untuk S3, sebagian besar itu batu bata itu sangat-sangat banyak, tergantung sumber daya lingkungannya. Nah, keberadaan candi di puncak-puncak bukit ini memperkuat asumsi kesakralan sebuah lokasi untuk mendirikan bangunan suci. Dan di dalam prasasti Canggal disebutkan pulau yang penuh dengan tempat pemujaan suci, terutama pemujaan lingga yang didirikan di daerah suci Kunjara Gunja. Nah, kata Kunjara Gunja atau dari sepintas dalam kajian ini saya amati juga cukup menarik terkait dengan toponim. Kalau Kunjara Gunja selama ini Purbo Caroko selalu menyebutkan hutan gajah gitu ya, yang kemudian nanti otak-atik Gaduk menjadi Sleman gitu ya. Tapi sebetulnya jadi beberapa bacaan yang saya lihat, kunjarakannya bukan hanya gajah gitu ya, tapi di sini adalah jenis sebuah tanaman yang satu rumpun gitu ya, dengan bodi atau pohon beringin gitu. Ini yang saya lihat cukup menarik, dan kalau dilihat dari toponimnya, di kawasan tersebut ada desa Gajahan gitu. Ini kalau toponim. Nah, masalah toponim ini itu juga menarik. Saya ada artikel yang saya tulis buatan ekolinguistik. Saya melihat ada banyak tulisan toponim. Bahkan di bawah, di salah satu area dekat perbukitan Bukit Gendol khususnya, itu ada desa yang disebut dengan Medangan. Katanya mereka tidak tahu Medang. Oh, ada Medangan, menarik. Dari tulisan, saya lupa ya, ada tulisan orang asing sudah pernah mengamati juga toponim-toponim di sana, tapi tidak mengeksplor lebih jauh. Sementara saya menanyakan, Medangan itu dari kata apa, Bu? Gitu.
nggak tahu, pokoknya itu Medangan dan mereka mengetahuinya adalah kiai dari Sumedang. Gitu. Ya ini masalah interpretasi, masalah linguistik dan sudah saya tulis dalam bentuk artikel dan ada di sebuah jurnal juga. Nah, menarik yang bisa kita bahas lagi bahwa kesuburan tanah gitu ya, kesuburan tanah dari prasasti Canggal ini disebutkan bahwa lahan di sana sangat luas, khususnya penghasil padi, sehingga kita bisa melihat bagaimana sumber air, potensi sumber daya lingkungan untuk mendukung kehidupan itu menjadi sangat lengkap. Pada saat saya mencoba merekonstruksi dari satuan-satuan bentuk lahan yang ada di sana, terkait dengan topografi, kemudian batuannya, kemudian sumber daya airnya gitu ya. Ini salah satu sungai yang persis ada di bawah Gunung Wukir. Jadi kalau besok Bapak Ibu naik ke Gunung Wukir, pasti akan menyeberangi sungai ini. Dan ini luar biasa sumber daya batuannya. Sampai sekarang airnya pun masih relatif stabil untuk mengalir di kawasan tersebut. Ini hanya salah satu saja. Dan ini adalah sumber sumber untuk pertanian yang ada di kawasan sana. Dan terakhir sebelum saya tulis atau tulisan saya itu dipublish gitu ya, saya belum menemukan. Ternyata sesudah artikel saya dipublikasikan atau terbit gitu, baru 2021 gitu ya, muncul satu petirtaan. Jadi ini yang di atas adalah Bukit Mantingan yang tadi sempat saya sebutkan di atas ini. Bukitnya ada di sini. Kalau ini Canggal ya. Ini perbukitan Mantingan, ada bentuk sisa-sisa sisa-sisa bangunan gitu ya. Kalau itu ada umpak, saya membayangkan itu bangunan dari kayu. Nah, di bawahnya persis ini perbukitan Mantingan. Ini ada ditemukan kemarin 2001 oleh BPJB di ekskavasi. Tampaknya luas sekali waktu itu. Saya melihat 2 kali. Mereka terus mengikuti ke arah luasnya dari si petirtaan tersebut. Dan saya melihat dari hasil penggambaran tampaknya modelnya seperti yang ada di Cabean Kundi. Saya belum melihat lagi apakah sudah dipugar gitu ya untuk di arah sana. Dan di sini air itu terus keluar, ngetok gitu. Dan ini menjadi satu pembuktian dari hasil kajian saya dengan pendekatan paleogeomorfologi, sumber-sumber air yang keluar di sekitar candi perbukitan Gendol ini benar-benar mendukung pertanian, sehingga di sana lahan itu sangat-sangat subur. Nah, kemudian hasil dari pengamatan saya, kalau ini Gunung Merapi dengan sangat subur, bagaimana si candi prasasti Canggal itu sangat lengkap merekonstruksi, menggambarkan atau memberikan interpretasi tentang lingkungan. Di sini saya mencoba juga apa saja yang ada potensi sumber daya apa yang di sana yang mendukung kehidupan masyarakat, sehingga kemudian disebut sebagai sebuah wilayah disebut dengan Jawa yang kesuburan tanahnya sangat-sangat luar biasa, penghasil padi gitu ya. Nah, sumber daya di sini yang kita lihat adalah batuan beku penyusun dari perbukitan Gendol. Jadi keberadaannya sangat lama, jadinya mengalami proses pelapukan fisik maupun kimiawi yang sangat kuat, maka telah berubah menjadi tanah. Ini yang ada di sana. Kebetulan waktu itu saya melihat lokasinya, mereka membongkar atau mengeruk gitu untuk batu bata, sehingga di sana ada kegiatan pembuat batu bata dan kualitas cukup bagus, meskipun ada tempat lain yang sangat bagus untuk penghasil batu bata. Tapi saya membayangkan ternyata ada sumber daya lingkungan dari tanah gitu ya,
yang bisa menjadi penghasil batu bata. Sehingga tidak aneh kalau kemudian di Candi Sari, di Candi Bobosan, di Candi Gunung Pring ataupun di Mantingan itu ada indikasi batu bata di sana. Karena ada sumber daya yang tersedia di sana. Nah, kita lihat batu lempung yang sangat tebal dan luas di sini. Ini batu lempung sangat luas di sini sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini sampai cukup tebal gitu ya. Bukit itu terus saja dieksplorasi dan ketebalannya sangat tinggi tampaknya. Dan terus saja di beberapa tempat mereka melakukan eksplorasi. Dan di sepanjang kawasan itu ada sumber-sumber mata air, gitu ya. Ini sumber mata air yang keluar tadi saya sebutkan di ada air yang sumber daya air dari Merapi yang kemudian tertahan dari perbukitan Gendol, tapi kemudian dia muncul di beberapa tempat menjadi sumber daya air. Dan aliran ini memiliki debit relatif konstan dan sumber daya ini yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang sangat-sangat subur. Ini ada di mana-mana. Nah, dari perbukitan Gendol ini kita bisa merekonstruksi bagaimana kemudian Sanjaya, saya membayangkan satu kondisi yang sangat menarik yang selama ini mungkin mungkin belum banyak dibahas gitu ya. Oh, kenapa ada di sana dan seperti apa kawasan ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan di sini saya mencoba menyimpulkan saja secara singkat tentang budaya kawasan perbukitan di Gendol itu merupakan daerah yang sangat-sangat subur. Tergambar di sana bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan. Ada sumber daya, potensi sumber daya lingkungan yang melimpah, baik itu dari batuan, baik itu dari tanahnya, lahan, kemudian sumber daya air, dan kemudian satuan bentuk lahan itu mendukung bagaimana interaksi itu terbentuk. Dan persepsi masyarakat tentang lingkungan itu diwujudkan dalam pemilihan lokasi bangunan suci dan lahan-lahan pertanian. Jadi di sini gambaran permukiman otomatis kita bisa merekonstruksi bahwa bangunan-bangunan suci ada di sebagian besar ada di puncak bukit-bukit. Saya belum melihat karena ada banyak puncak bukit tadi, karena waktu itu sangat terbatas sehingga saya mencoba saja beberapa bukit gitu ya. Karena juga tenaga saya tampaknya harus naik ke bukit-bukit. Kelihatannya juga butuh waktu yang banyak dan saya juga kehabisan tenaga pastinya. Tapi ini menarik, kemungkinan selain Candi Mantingan, Bobosan, Candi Sari, kemudian Candi Gunung Pring, ada Bukit, saya lupa, Bukit Tugel dan seterusnya itu mereka menyebutkan. Dan dokumen yang saya pakai untuk memverifikasi adalah catatan dari Belanda, ROD tahun 1915. Di sana sangat lengkap sekali bagaimana laporan-laporan penelitian inventarisasi Belanda 15 terus saja diikuti sampai dengan nanti 1923 5 tahun berikutnya terus gitu ya. Saya ikuti terus saja ada temuan-temuan yang mereka dapatkan dari Belanda, dan di sini saya plot semuanya. Tapi sebagian besar yang masterpiece gitu ya, tampaknya itu diangkut ke Jakarta, Batavia gitu. Catatannya sebagian dikirim ke Leiden. Ini temuan-temuan yang tampaknya bukan monumental, jadi temuan-temuan lepas gitu ya, non monumental, itu sangat lengkap disebutkan di dalam ROD. Dan disinilah gambaran bagaimana lingkungan di sana, bangunan suci posisinya ada di mana, lahan-lahan pertanian ada di mana gitu ya. Dan di sana menjadi satu memperkuat hipotesis yang selama ini disampaikan Pak Bukhari, bahwa teori candi itu dekat dengan masyarakat pendukungnya. Dan yang terakhir yang cukup menarik, kenapa Sanjaya itu
menandai kemenangannya, memilih Candi Gunung Wukir. Tampaknya kondisi lingkungan atau gunung ini aman dari bencana, gitu ya. Bencana Merapi khususnya Lahir, kalau yang lain mungkin tertutup gitu ya, ada Losari, ada itu tertutup semua oleh lahar dingin, tapi perbukitan Gendel ini menjadi barier, dan di sebalik dari perbukitan Gendel inilah ada satu dokumen yang luar biasa yang bisa kita lihat saat ini. Saya kira itu saja Mas, karena waktu sudah sangat mepet mendekati jam 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.